Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatimatu Zahra dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 06. Dan saya Zihan Gipia Rahman, absen 36. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi teks debat. Materi pembahasan video kali ini meliputi pengertian debat, yang kedua ciri-ciri debat, yang ketiga jenis-jenis debat, yang keempat unsur-unsur debat, yang kelima tata cara debat, dan yang terakhir yaitu kebahasaan teks debat. Pengertian debat. Menurut KBBI, debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan memberikan alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Menurut Doribu Henricus, debat merupakan adu argumentasi antar pribadi, antar kelompok manusia dengan tujuan untuk mencapai kemenangan satu pihak. Sedangkan menurut Henry Guntur Karingan, debat merupakan suatu argumen untuk menentukan baik atau tidaknya suatu usul yang didukung oleh pihak pendukung atau afirmatif dan pihak penyangkal atau negatif. Dari tiga pendapat yang tadi dapat disimpulkan bahwa debat merupakan proses bertukar pendapat untuk membahas suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Sedangkan teks debat merupakan teks yang berisi tentang kegiatan debat. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri debat. Ciri-ciri debat ada 4. Yang pertama, terdapat 2 sudut pandang pro dan juga kontra. Yang kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat. Yang ketiga, adanya saling adu argumentasi untuk memperoleh kemenangan. Dan yang keempat, adanya pihak menengah atau moderator. Selanjutnya, ada jenis-jenis debat. Yang pertama, ada debat majelis atau parlementer. Debat ini biasanya digunakan di kalangan pemerintah untuk menentukan, menambahkan, atau mengoreksi suatu undang-undang. Yang kedua, ada debat pemeriksaan ulang. Debat ini bertujuan untuk memeriksa benar atau tidaknya suatu kejadian atau peristiwa. Yang ketiga, ada debat formal, konvensional, atau pendidikan. Debat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada dua tim untuk mengutarakan pendapat kepada audiens dengan aturan yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, ada debat kompetitif. Debat ini bertujuan untuk kepentingan perlombaan. Dan debat ini tidak bertujuan untuk menghasilkan suatu pendapat, tapi bertujuan untuk mengasah kemampuan seseorang untuk berdebat. Pembahasan selanjutnya mengenai unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat meliputi yang pertama, mosi. Mosi adalah pernyataan atau penentuan tentang suatu topik yang menjadi bahan debat. Mosi dapat disampaikan sebelum atau saat debat berlangsung. Dalam menentukan mosi, pastikan mosi bersifat kontroversial, aktual, relevan, spesifik, dan bermanfaat. Yang kedua, tim afirmasi. Tim afirmasi yaitu pihak yang setuju dengan topik yang diperdebatkan, yang biasa dikenal dengan tim pro. Yang ketiga, tim oposisi. Tim ini adalah kebalikan dari tim afirmasi, yakni pihak yang tidak setuju dengan topik yang diperdebatkan. Tim ini biasa dikenal dengan tim kontra. Yang keempat, tim netral. Tim ini adalah pihak yang tidak menaruh dukungan dan tidak condong terhadap salah satu tim, baik tim afirmasi maupun tim oposisi. Yang kelima, penonton atau juri yang dipanggil. Penonton atau juri memiliki peran sebagai penentu pemenang debat. Karena itu, penonton atau juri harus memiliki wawasan yang sesuai dan mampu bersikap adil, bukan mendasarkan keputusannya pada pendapatnya sendiri. Yang keenam, moderator. Moderator berperan sebagai pihak yang memimpin
mengarahkan, dan juga mengatur jalannya debat. Moderator harus mampu menengahi kedua belah pihak. Dan yang ketujuh, yakni penulis. Penulis atau notulen acara bertugas mencatat hal-hal terkait debat yang sedang berlangsung. Misalnya, mosi debat, pernyataan moderator, penyampaian masing-masing tim atau pihak, dan hasil keputusan akhir. Selanjutnya ada tata cara debat. Yang pertama ada pembukaan oleh moderator. Di sini, moderator memperkenalkan setiap tim, menyampaikan mosi, dan juga menjelaskan tentang tata tertib debat. Yang kedua ada penyampaian pernyataan topik. Di sini, setiap juru bicara di setiap tim menjelaskan atau menyampaikan pendapatnya tentang mosi. Yang ketiga ada pelaksanaan debat. Di sini, setiap tim menyampaikan pendapat dan mempertahankan pendapat tersebut dengan argumen-argumen yang mendukung. Setiap tim juga diberi kesempatan untuk menyangkal atau mengomentari pendapat tim lain. Yang keempat, ada kesimpulan. Setiap tim menyampaikan kesimpulan terkait mosi yang sudah diperdebatkan. Yang terakhir, ada penutup. Moderator menutup debat dengan berdiskusi tentang ringkasan, bukan simpulan, karena biasanya dalam debat ini sering kali terjadi tidak ada titik temu. Dan yang terakhir yaitu kebahasaan teks debat. Kebahasaan teks debat yang pertama ialah bahasa baku. Dalam menyusun teks debat tentu harus menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang telah ditetapkan sebagai ragam yang dapat diterima dan berfungsi sebagai model untuk masyarakat. Yang kedua, kata denotatif. Kata denotatif memiliki makna sebenarnya. Denotatif sendiri berkaitan dengan denotasi, yakni makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa yang bersifat objektif. Yang ketiga, kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang berhasil menyampaikan informasi atau pemberitahuan dengan singkat, padat, jelas, dan lengkap yang bertujuan mempermudah pembaca atau pendengar memahami informasi yang disampaikan. Yang keempat, kalimat faktual. Kalimat faktual ialah kalimat yang di dalamnya mengandung hal atau peristiwa yang benar terjadi. Dan yang terakhir, yang kelima, kata personal. Ialah kata yang bersifat pribadi atau berkaitan dengan orang. Baik, itulah materi pembahasan debat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih karena telah menyaksikan video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.